DNA merupakan materi yang membentuk kromosom-kromosom, juga merupakan informasi genetik yang mengatur sel untuk melakukan hal-hal tertentu. Informasi genetik yang berbeda-beda dapat diwariskan pada keturunan. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang mengkonversi suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Neuron adalah unit kerja dasar dari otak, sel khusus yang dirancang untuk mengirimkan informasi ke sel saraf, otot, atau sel kelenjar. Kebanyakan neuron memiliki badan sel, akson, dan dendrit. Terus apa sih hubungannya terhadap perilaku? Yuk kita tanya TIP. Secara umum DNA itu ada di dalam inti sel, gitu ya. Sebetulnya DNA itu dengan kata lain, gitu ya, adalah di dalam sel yang memang nanti membentuk atau membawa gen-gen dari seseorang yang diturunkan, gitu ya, gen-gen yang memang diturunkan dari bapak dan ibu, begitu. Kemudian untuk gennya sendiri apa hubungannya sama perilaku, begitu ya. Secara umum ada hal-hal yang memang diturunkan atau kita sering sebut herediter, begitu ya. Jadi ada hal-hal yang secara gen diturunkan. Biasanya yang kita tahu adalah paling mudahnya adalah karakter atau watak, gitu ya. Pernah ngerasa nggak bapak ibu kita punya watak atau karakter yang sama salah satu dari anak, gitu kan? Kayak kamu kok kayak bapaknya ya, sama-sama keras kepala, atau kamu kok sama-sama pemalu kayak ibunya, gitu. Jadi itu tuh sebetulnya gen yang turun, gitu ya, yang tadi di dalam sel, gitu ya, di dalam sel, di dalam pembentukan sel-sel tubuh kita sampai nanti bawa ke otak kita, cara berpikir kita, cara kita berperilaku itu memang diturunkan, gitu ya. Nah, memang saya membaca ada beberapa penelitian yang banyak menurunkan tadi gen itu baik dari ayah maupun dari ibu. Kecerdasan ternyata lebih banyak turun dari pihak ibu, gitu ya. Jadi gen cerdasnya seseorang itu datang dari pihak ibu. Makanya pemilihan istri itu harus pintarnya laki-laki untuk memilih istri yang pintar, gitu ya, karena nanti kecerdasan anak itu diturunkan dari gen ibunya. Ibunya pintar, maka sel ibunya, gitu ya, atau istilah di dalam genetikanya itu akan menyatu dan nanti akan menurunkan kecerdasannya pada anaknya, gitu. Nah, sedangkan karakter temperamen seseorang atau watak atau karakter psikologisnya lah, gitu ya, kepribadian, pola emosi dan sebagainya lebih banyak diturunkan dari pihak ayah, gitu ya. Jadi menariknya adalah di sana, cerdasnya dari ibu, wataknya dari bapak. Tapi bukan berarti dua-duanya bisa saling berinteraksi. Jadi bisa jadi bapaknya pintar juga anaknya bisa jadi pintar, gitu ya. Termasuk watak ibunya juga bisa turun ke anaknya, gitu. Tapi memang kadang-kadang proporsinya tadi pihak ibu lebih turun dari sisi kecerdasannya, dan dari pihak ayah tuh dari sisi watak atau temperamennya, gitu. Kemudian untuk neuron, nah tadi bicaranya sebetulnya kalau saya sih melihatnya begini, dari sisi orang itu akan berperilaku itu ada 3 komponen di dalam berperilaku. Ada komponen kognisinya atau berpikirnya, ada komponen afeksinya atau komponen perasaannya, emosinya, ada juga psikomotor atau konasinya, gitu ya. Kalau 3 aspek ini tidak terpenuhi, biasanya perilakunya belum lah, gitu ya. Tapi pasti 3-tiganya ada satu kaitan satu sama lain, gitu ya. Kalau kita berperilaku tertentu, pasti emosi tertentu juga turut mewarnai perilaku kita. Dalam kita berperilaku juga kita pasti punya pertimbangan kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi artinya 3 aspek ini ada. Nah, kalau bicaranya salah satu aspeknya itu adalah kognisi atau cara berpikir, maka struktur otak, gitu ya, itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perilaku tertentu. Nah, di dalam struktur otak nanti kalian belajarlah di biopsikologi, gitu ya. Di dalam otak itu bayangkan bukan hanya otak sapi yang ada di restoran Padang ya, gitu. Cuman grenyel-grenyel, enggak, gitu ya. Tapi
di dalam otak manusia itu ada satu sistem, artinya ada berbagai unit di dalamnya gitu ya. Ada, nanti kalian belajar, ada yang namanya hemisfer, nanti ada yang namanya sistem limbik, ada yang namanya hipotalamus dan lain-lain. Itu semua sistem itu saling bersatu sehingga akhirnya memunculkan keputusan untuk mengambil satu perilaku gitu ya. Nah, sistem di dalam otak itu juga dipengaruhi adanya yang namanya sistem kerjanya neurotransmitter gitu ya. Nanti neurotransmitter itulah yang sebetulnya keluar menjadi orang itu bisa bahagia, bisa sedih, bisa pengen nangis, pengen kesel, pengen lari, pengen marah, pengen gitu ya. Jadi artinya itu tuh rasanya di sini dulu gitu ya, di sistem otak dulu. Nah, nanti itu yang akhirnya mengiringi kita atau istilahnya membuat kita pengen berperilaku tertentu karena kita merasa tertentu, karena kita secara fisik juga diatur sama otak untuk bergerak tertentu. Kenapa jalannya ke depannya bukan ke belakang, itu otak yang jawab gitu ya. Kalau otak kita pasti majunya ke depan gitu. Kalau jalan mundur bisa, tapi harus mikir dulu kan, saya harus mundur gitu ya. Jadi bicaranya otak yang bekerja di sana. Nah, sistem otak itu juga tidak lain dan tidak bukan karena sel-sel yang ada di dalam otak. Sel-sel itu diturunkan oleh gen gitu ya. Cara berpikirnya kita, gennya kita akan berpengaruh di dalam sistem kita juga, dalam otak kita, dan tadi dari sistem neurotransmitter kita juga akan berpengaruh pada perilaku kita. Makanya nanti ada gen orang yang kalau dimarahin jatuhnya nangis. Tapi ada yang nanti orang gitu ya, dari sananya gennya itu larinya kalau dimarahin, marahin balik. Nyentak balik gitu ya, yang ada ngamuk gitu kalau dimarahin, ada. Jadi macam-macam itu karena memang ada satu sistem di dalam gen kitanya juga yang membawa kita punya kecenderungan gitu ya, kita punya kecenderungan untuk berperilaku tertentu karena dari sananya gitu ya, dari gennya, genetikanya gitu ya, dari bapak ibu kita juga diturunkannya seperti itu. Nah, termasuk sebetulnya kalau dalam kajian psikologi Islam, gen itu bicaranya adalah fitrah gitu ya, dan sesungguhnya semua orang itu punya fitrah baik. Nah, itu yang harus kita pegang gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya genetiknya tuh jelek semua, nggak ada gitu ya. Orang itu punya gen atau punya genetika atau punya kemungkinan kecenderungan untuk berbuat baik. Jadi fitrahnya tuh sebetulnya manusia itu baik gitu. Dan hati-hatinya adalah tidak hanya gen loh yang berpengaruh terhadap perilaku. Begitu juga lingkungan atau perilaku itu bisa mempengaruhi gen. Itu yang nanti silahkan tanyakan lebih lanjut sama Kang Tauhid.